nafsin wama sawaha, dan demi jiwa nafas yang telah aku sempurnakan, kata Allah penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan pada nafas ini ada dua yang seakan berlawanan, yaitu fujur dengan bawaan ini dan takwa sifat baik. Sekarang lihat rumusnya. Qad aflaha man zakkaha. Qad, saya berikan gramatikal bahasa Arabnya dulu. Qad harfut tahqiqin wa taukidin. Huruf tahqiq yang menjamin sesuatu, taukid yang menegaskan satu hukum. Cara menerjemahkannya, qad aflaha, aku jamin, kata Allah, dan aku tegaskan, orang yang mampu menata zakat, menata nafasnya dengan baik, maka hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia apapun pekerjaannya. Baik, kalau Anda buka terjemahan, zakat itu diterjemahkan dengan menyucikannya. Qad aflaha man zakkaha, ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin menata kalbu, menata nafas, maka caranya dengan zakat. Zakat menyuci. Saya tanya ke akhwat ya, teman-teman, kalau menyuci itu membuang bajunya atau kotorannya? Oke. Saya tanya ke teman-temannya ikhwan yang pria. Sekali lagi saya pastikan, menyuci itu membuang bendanya atau menghilangkan kotorannya? Kotorannya. Baik, sekarang saya tanya pada semuanya, kalau tidak kotor, mungkin nggak dicuci? Sekali lagi, yang ketiga, yang terakhir. Jadi adanya kotor itu untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Manfaat kotor itu, kotor untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Bukan, yang mengotori itu andanya, gitu kan? Kotor itu diciptakan untuk mendapatkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, nggak akan ketahuan bersihnya. Anda nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotoran, nggak ada kerjaan. Tapi supaya ketahuan itu bersih, ditampakkan yang kotornya. Kan harus ada pembanding. Dari mana taunya orang itu baik? Kalau ada yang buruknya, bisa dibandingkan. Tahu dari mana dia jujur? Kalau ada bohongnya. Tahu dari mana bersih? Kalau ada kotornya. Maksud saya, kotoran itu diciptakan bukan ingin mengotori pakaiannya, tapi ingin menghasilkan kebersihan di balik kotoran itu. Karena itu menyuci itu membersihkan kotoran, bukan membuang bendanya. Tarik logika itu ke sini. Qad aflaha man zakkaha. Allah menciptakan sifat fujur bukan ingin menjadikan manusia itu terjebak dalam keburukan. Jadi jangan bertanya begini, kenapa Allah ciptakan sifat dusta? Kan saya nggak akan berdusta kalau begitu. Kenapa Allah ciptakan sifat sombong? Kan saya nggak akan sombong kalau begitu. Bukan, kata Allah, pada asalnya diciptakannya fujur dengan semua sifat ini adalah untuk menjadi katalis dalam bahasa kimianya itu, supaya dia bisa menstimulus supaya baiknya keluar. Sebab kalau nggak ada ini nggak akan muncul. Contoh, bisa nggak ada sabar kalau nggak ada marah? Antum pulang ke rumah, ketemu istri, tiba-tiba nyampe rumah, istri bilang, "Pak, sabar ya Pak, sabar," gitu. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Kira-kira respon antum gimana? Sayang, kamu sehat? Kan? Nggak mungkin kan? Ada amarah, pim. Mau marah nih, sabar aja, sabar, nggak usah dibalas. Nah, kapan ada sabar? Kalau ada pemicunya. Kapan ditemukan jujur? Ketika ada dusta. Jadi dusta itu diciptakan bukan ingin menjadikan Anda sebagai pendusta, tapi sebagai katalis supaya jujurnya muncul. Sabar diciptakan dan marah diciptakan untuk supaya yang baiknya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabarnya nggak akan naik. Paham nggak sampai di sini? Nah, cara kita mengolah dibalik. Kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Kalau satu waktu terjadi muncul dorongan yang mendorong dari sini, fujur ke nafas. Cara kerjanya begini supaya lebih paham. Begini teman-teman, saya mulai dari sini dulu. Ini agak mahal tapi butuh fokus. Ini nafas. Nafas itu inti jiwa nih di sini. Kelihatan ya? Intinya di sini. Di dalam inti ini ada lagi turunan tadi. Saya kebawahkan dulu, di takwa, semua sifat baik. Yang ini fujur, ini lawannya. Nafas itu adanya di dalam kolbu. Kolbu begini. Yang sering terjemahkan dengan hati. Adanya di sini, kolbu. Adanya di sodrun. Nih. Ini.
Masih ingat teman-teman kalau sholat kan, Allahu Akbar, tangannya di sini kan? Ini posisi tangan ini sodrun. Di dalam sodrun ada qalbu. Nih, ini ada sodrun. Apa yang kita lakukan, sumbernya dari sini. Misal, kita mau bicara nih, kalau yang keluar baik, itu ini yang perintahkan dari sini. Ke sini, ke qalbu, ke sodrun, keluar, ditembuskan langsung ke akal, kita keluarkan sepersekian detik. Kalau yang keluar yang buruk, sumbernya dari sini. Nah, saya ingin katakan dulu sebentar, setan sudah meminta kepada Allah sejak Adam diturunkan supaya diberi kewenangan untuk menggoda yang ini. Itu nanti ada di surah An-Nisa di ayat yang ke-118, dari ayat 116 sampai 118. La'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah, izinkan aku menggoda satu bagian dari manusia. Maksudnya yang ini. Di sini sumber keburukan nih. Dalam bahasa Arab, buruk itu disebut dengan su namanya. Su, gini. Pelan-pelan. Nah, setan menggoda, memprovokasi dengan halus. Memprovokasi dengan halus itu bahasa Arabnya waswas. Waswasa yuwaswisu. Halus sekali. Dia masuk lewat sini, sodrun. Jamaknya sudur. Jamak dari sodrun, sudur, karena manusianya banyak. Di Quran surah ke-114, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menggoda ke sini, ke kolbu, ke sini. Alih bicara yang baik, dia katakan keluarkan yang kasar. Tak sadar keluar. Begitu keluar bentuknya dalam bentuk perbuatan, maka keluar namanya su, kata-kata yang kotor, kata-kata su. Karena ini melewati nafas, nih, kan dari nafas nih. Tidak dilihat fujurnya, yang dilihat nafasnya. Oh, ternyata nafasnya itu memerintahkan kepada su. Nafas ketemu su, disebutlah nafsu. Oh, ya, ini asalnya nafsu. Ini asal kalimat nafsu. Dari mana ini ditemukan? Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa, nafas la amaratum bisu. Nafas ketemu su, jadilah nafsu. Jelas? Nah, asalnya nafas ini netral. Dalamnya ada takwa, ada fujur. Yang ini yang kelihatan jelek sebetulnya asalnya katalis untuk yang ini. Bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk, tapi lebih menjadikan yang fujur ini mendorong supaya yang sifat baik itu muncul ke permukaan. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Zakka sifatnya disebut tazkiyah. Cara paling gampang memahaminya adalah ketika muncul dorongan yang kurang bagus, cari cepat lawannya yang baik, yang ini. Karena ini diciptakan untuk memunculkan yang takwa. Jadi ketika Anda menemukan ada yang dusta, bukan mengajak Anda berdusta, tapi supaya Anda memunculkan kejujuran dalam diri Anda. Ada seseorang misalnya datang dengan kesombongan, maka itu adalah pelajaran bagi kita supaya jangan ikut sombong. Yang dimunculkan sifat rendah hatinya. Dicari lawan terbaliknya. Itu poinnya. Prakteknya bagaimana? Contoh. Lawan cemberut. Lawan cemberut apa? Senyum. Jadi kalau istri cemberut, harusnya antum senyum. Cemberut dititipkan kepada istri bukan membuat antum supaya marah atau mengintegrasi, tapi supaya antum senyum. Antum pulang ke rumah, lihat istri sedang cemberut. Oh, cemberut, lawannya apa? Senyum. Sayang, kok cemberut? Kayaknya kenal. Sling, ada hadiah iPhone 14 Pro Max misalkan. Contoh. Dalam hidup itu simpel sebetulnya, cari lawannya. Sedih lawannya apa? Senang. Ketika ada seseorang sedih, cari apa yang bisa membuat dia senang. Ya, ketika seseorang misalnya sedang gelisah, cari ketenangan. Ketika ada seorang berbuat sombong, antum datang dengan kerendahan supaya mengajarkan dia kembali kepada sifat rendah hati ya. Kalau semua orang bisa melakukan semua ini, walaupun tidak mudah mengerjakannya, maka kata Allah hidupnya akan cenderung bahagia. Itu asalnya. Tapi problemnya adalah di sini ada setan yang memberikan waswas supaya ini muncul dominan. Bisa mencegah dan menghambat setan supaya tidak menjadikan manusia dominan dengan sifat fujurnya dibanding takwanya. Jika kita ingin menata nafas dengan baik sehingga tidak didominasi oleh nafsu, sifat-sifat yang kurang bagus,
Maka setiap mendapati kekurangan-kekurangan atau hal yang kurang positif dari siapapun lawan kehidupan kita, maka cepat munculkan lawan baiknya. Kadang-kadang yang diuji bukan kita, yang diuji orang lain, tapi yang disasar hikmahnya kita. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu tidak harus selalu tuduhan, bisa jadi ujian. Misal, inna min azwajikum wa auladikum, bahkan amwalikum fitnah. Kata Allah, anak-anak itu jadi fitnah. Maksudnya apa? Kadang-kadang di anak-anak ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak ideal, yang orang sebut dengan nakal, ya? Padahal tidak ada anak yang nakal. Boleh jadi anak itu dibuat aktif supaya kreativitas orang tuanya makin muncul. Jadi ketika Anda melihat anak-anak punya ekspresi tersendiri, lihat dulu dari yang kurang bagus itu apa yang dimunculkan yang baik supaya keluar. Itu caranya. Nah, itu fitnah. Ujiannya di sana, yang merespon kita di sini. Terkadang adanya pada tetangga kita, tetangga yang sakit, dibuat sakit bukan karena ingin menjadikan dia sakit. Boleh jadi Allah ingin menguji Anda sebagai tetangganya, sikapnya bagaimana. Itu cara melihatnya. Tetangga Anda ada kekurangan, mudah bagi Allah menjadikan dia kaya, tapi Allah titipkan kepada Anda tetangganya supaya Anda merespon harta yang Allah titipkan untuk berbagi. Contoh lain, Anda sudah ke masjid, Anda punya tetangga belum mau ke masjid, dijadikan ia menjadi tetangga Anda bukan untuk Anda caci atau Anda katakan tuh saya punya tetangga nggak pernah ke masjid, bukan. Boleh jadi Anda ditempatkan di situ sehingga mendapat bagian dari dakwah untuk mendoakan dia supaya ke masjid. Ada orang bertanya, saya tanya begini, satu jamaah, apa hukumnya ada tetangga masjid tinggal di samping masjid 5 meter jaraknya dari masjid, bahkan toa masjid menghadap ke rumahnya begini, tapi dia belum mau ke masjid? Oh, jawabannya beragam. Dosa Ustadz, haram Ustadz. Ada yang bilang bakar rumahnya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ini sederhana, tipis bahasannya, tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan di rumah tangga, suami dengan istri, dengan anak, anak dengan ayah, dengan ibu, ini dibawa. Kita datang ke ibu sedang cemberut, buat beliau tersenyum. Lihat pasangan sedang gelisah, buat dia lebih tenang. Lihat anak sedang menangis, buat dia tertawa. Nabi SAW kedatangan seseorang menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan berjuang fi sabilillah, ikut ke medan perang, tapi ibunya menangis. Dipanggil oleh Nabi anak itu, katakan, irja, pulang kamu, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya telah menangis. Ini konsepnya. Sederhana, tapi kalau kita bisa mengendalikan itu dalam kehidupan, maka kebahagiaan akan nampak di depan mata.